Dede ya, materi pada pagi hari ini yaitu teks pram tali menali sejarah pramuka dunia serta pramuka Indonesia. Oke. Where Rip. Mana ke yang lain mana? Oh, nggak bisa dipicit cuy. Apa ya? Iya. Iya, nggak Nggak bisa. berkelain. Dia harus ke PDF tadi. Ini. Nah, Tapi masih tetap. jalan. Nah, Udah, udah. masih tetap nih. Nah, Masih tetap. Pembagian. Coba. Masih ya? Oke. Pertama kita lanjut ke sejarah pramuka dunia dan Indonesia. Pramuka dunia pertama kali didirikan pada tahun 1945 oleh Baden Powell. Gerakan pramuka Indonesia dibawa pertama kali oleh Belanda pada masa kolonial Belanda. Sejarah pramuka dunia dimulai sejak awal abad ke-20. Baden Powell dikenal sebagai pengkeras gerakan permukaan di dunia tahun 1904. Ia menulis buku Scouting for Boys tentang prinsip dasar kepermukaan. Buku tersebut menjadi cikal bakal lahirnya gerakan pramuka. Sejak itu kian banyak munculnya organisasi kepramukaan. Gerakan pramuka tidak hanya dikenal di Inggris tapi juga di negara-negara lain di dunia. Pada tahun 1912 muncullah organisasi pramuka yaitu Beast Boys yang didirikan dengan bantuan adik perempuan Baden Powell, Agnes. Dek, dicatat ya, Dek ya. Semoga aku inilah seleksi berprestasi. Yang penting-pentingnya dicatat, Dek. Di akhir ini ada pertanyaan atau tanya jawab aja ya. Oke, kita lanjut. Organisasi kepermukaan perempuan ini kemudian dilanjutkan oleh istri Baden Powell di tahun 1918. Baden Powell mendirikan Lover Scout untuk kelompok remaja usia 17 tahun. Tahun 1922, Baden Powell menerbitkan buku Roverings to Skis atau mengembangkan pengunjung sukses, menceritakan seorang pemuda yang terus merayu sampan hingga akhir menuju pantai bahagia. Pada tanggal 30 Juli 1000 sampai 8 Agustus 1920, untuk pertama kalinya diadakan Jambore Dunia. Kegiatan ini pertama kali diadakan di Olympia Hall, London. Dengan dihadiri sekitar 8.000 anggota pramuka di acara itu. Baden Powell menobatkan sebagai Chief Scout of the World atau Bapak Pandu Sedunia. Masih pada tahun yang sama, dibentuklah Dewan Internasional Organisasi Pramuka yang beranggotakan 9 orang. Di kota London ditetapkan sebagai kantor sekretariat pramuka sedunia. Meski kemudian berpindah ke Ottawa, Kanada pada tahun 1580. Oke. Kita lanjut ke sejarah pramuka Indonesia. Belum record kan? Udah. Izinkan dulu, Cuk. Izinkan dulu. Oke, kita lanjut ke sejarah pramuka Indonesia. Belum. Organisasi pramuka sendiri masuk ke Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Pramuka di Indonesia berdiri berawal dari munculnya kecabangan milik Belanda yaitu The Dutch Paradise Organization atau NPO. Pada tahun 1912. Mangkunegara setuju di tahun yang sama mendirikan organisasi kepanduan pertama di Indonesia yang diberi nama
Jayapase Paddy Vendor Organisasi atau JPO. Organisasi tersebut, kepanduan tersebut, kemudian menjadi pelopor organisasi-organisasi serupa yang muncul setelahnya. Yang sama sejarah pramuka Indonesia. Ya. Organisasi Kepanduan Indonesia dilarang oleh Belanda menjadi pemicu semangat rakyat untuk membentuk organisasi kepanduan milik Indonesia. Organisasi kepanduan yang muncul mengikuti jejak JPO. Di antaranya adalah Aspun, Wanto, dan Java Padi atau JJP pada tahun 1923. Mana? Mana? Wih, siap. Mana? Bentar. Ya, kita masuk ke materi tali menali ya, Dek. Tali menali dalam kepramukaan biasa digunakan untuk membuat pioneering. Ada beberapa simbol dasar yang dapat digunakan untuk membuat pioneering ya, Dek. Seperti simpul pangkal. Simpul pangkal merupakan salah satu simpul yang sering sekali digunakan untuk mengawali atau mengakhiri suatu simpul lainnya. Fungsi simpul pangkal berfungsi untuk memula ikatan dalam mengikat tali pada tongkat atau tiang kayu. Pada kakak-kakaknya boleh silakan menunjukkan. Weh, ini arahkan ke sana. Wah, simpul pangkal dulu, Pak. Contohin simpul pangkal, Pak. Mana Pak kameranya mana? Gimana kita kan? Aman Pak? Kameranya nggak bisa, Cok. Kenapa? Wah, ini karena ada latarnya nih, ada bannernya nih. Matiin latarnya lah dulu. Matiin latarnya mana, Kak? Dah, Ngeblur. buram, Cok. Agak putar, Cok. Ini udah nih kan? Heeh. Aku ngomong dulu nih. Nah, ini mau. Nah, jadi gitu ya teman-teman, materi yang telah dijelaskan oleh Kak Asar tadi tentang tekpram. Tentang tali menali. Nah, sekarang kita beralih untuk Kesimpul. praktik simpul. Oke. Jadi teman-teman sekalian bisa dicermati dan dipelajari. Nah, nanti juga untuk pengalaman kalian ke depannya dalam kegiatan pramuka, oke? Jangan lupa dilihat teliti ya. Thank you. Gimana Kak Asar, silakan lanjutkan Kak. Tak nampak. Bilang. Nggak bisa lihat dari yang bagian dipin nih. Kita aja ini ya.
Oke, Dek. Ini simpul pangkal tadi ya, Dek. Kak, mulai Kak. Oke. Ya, simpul pangkal ini biasanya digunakan untuk mengawali dalam membuat andu ya, Dek. Pokoknya segala ikatan diawali dengan simpul pangkal. Kemudian dirapikan. Oke. Oke. Saya lihat garis ini. Garis ini bisa contohkan garis ini. Kalau mau lebih mudah, bisa kayak ini juga. Ini contoh simpulnya, ya. Ini contoh simpulnya. Simpul pangkal ini berguna untuk mengawali ikatan, Dek. Nah, ini untuk Catat ya, Dek. Nanti ada kuis. Oke, kita lanjut ya ke simpul kedua. Simpul hidup. Simpul hidup artinya ada simpul yang bisa digunakan dan gampang dilepaskan kembali. Simpul hidup berfungsi mengikat suatu benda ya dengan kuat, dengan mudah juga dilepasnya lagi deh ya. Oke. Biasa simpul ini digunakan untuk membuat tiang bendera, mengikat hewan, seperti bisa juga mengikat potong kresek deh. Ya Kak, ditunjukkan Kak. Ini biasanya bisa digunakan gitu juga. Oke. Ini disilangkan. Ini masuk. Simpul itu Pak. Simpul itu biasa ikat biasa. Ya. Ini kan, silangkan. Belum, katanya akhir. Ini. Silangkan dimakan. Ini ikat seperti ikat biasa ya, Dek, ya. Ikat tali sepatu biasa. Biasa, cuman Ikat biasa Pak. Ya. Nah, itu yang dinamakan simpul hidup ya deh. Lanjut ke simpul yang ketiga. Simpul jangkar. Simpul jangkar ini berfungsi untuk menyambung dua utas tali atau simpul jangkar ini sering digunakan deh dalam membuat jala atau jaring untuk nelayan deh. Kak, boleh dipraktekkan Kak simpul jangkar pangkal jangkar Kak? Yang gitu tadi. Jadi ini contoh simpul jangkar. Tuh. Bentuknya tuh kayak gini. Proses pembuatannya itu kita kencing. Makanya di sini. Ya, taruh di sini. Ya. 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 Oke. Ya. Silang. Lalu talinya dimasukkan ke sela-sela Untuk tersebut. Oke, kemudian samping Tegap saya. ini yang dia belakang. Seperti ini. Oke. Lalu mau ketatnya kita tarik. tinggal ditarik itu. Oke. Lanjut ke asar. Ke simpul yang keempat yaitu simpul nanti. Simpul nanti ini ada kelipatan dari simpul hidup atau dua kalinya simpul hidup. Jadi Biasanya simpul nanti ini bersifat tetap dan susah untuk dilepaskan. Ini simpul biasa, kayak ikat. oke, sebelum nanti ini
seperti ini, tapi ini 2 kali. Ini simpul hidup. 2 kali. 2 kali. 2 kalinya simpul hidup kalau simpul mati ini. Seperti ini. Oke. Hilangnya simpul mati. Mati. Ini tidak bisa dilepaskan lagi. Paham? Pokoknya simpul mati itu 2 kalinya simpul hidup. Lanjut ke Asar. Konflik kak. Kak konflik. Kak konflik. Konflik. Tadi penjelasan nggak ada konflik. Kak cukup kan? Ini yang jelaskan ke Asar tadi, oke? Lihat. Oke, ini lanjut Kak. Yang kedua ikatan kaki 3. Ikatan kaki 3 dilakukan 3 buah kata kayu dengan posisi gerak lurus atau untuk membentuk kaki 3. Begitu bendera. Oh, siap, yang bendera. Oke, ini adalah ikatan kaki 3 yang bisa lihat. Ini yang dijelaskan oleh Kak Asar tadi. Biasa digunakan untuk membuat bendera, tiang bendera. Lanjut Kak. Nah, jadi begitulah gambaran tentang tandu menandu, tali menali maksudnya. Nah, sekiranya dari teman-teman sekalian ada yang ingin ditanyakan ke Kak Asar nggak? Tentang seputar tekpram tali menali tadi. Gimana Kak Asar? Ini nggak ada yang nanya nih? Atau kita yang nanya ke mereka nih? Tuh, Kak Asar udah nanya tuh, jangan dikacang dong, kasihan. Harga kacang kok makin naik nih lama-lama. Kacang mahal. Ayo teman-teman semua yang ingin menanyakan tentang tali menali. Soalnya ini adalah materi terakhir dan mungkin bakalan jadi momen terakhir juga untuk menanyakan segala sesuatu tentang tali menali kepada Kak Asar. Kak Asar ini salah satu murid berprestasi loh di SMA Negeri 7. Dia udah pernah ikut Kemsar ya Kak? Dekat mana Kak? Nah, oh iya, Kak Asar ini juga punya pengalaman, dia pernah keluar kota buat mewakilkan sekolah untuk dalam kegiatan pramuka. Kakak ini memang agak dia berprestasi, malu-malu gitu, malu-malu tenggelam.
Ayo yang mau menanyakan tentang tali menali silakan tanyakan kepada Kak Asar sebelum kita beralih lagi kepada acara selanjutnya. Oke dek, ada yang mau ditanyakan dek? Tuh Tanyakan kasihan apa tuh aja Kak boleh. Asar udah capek kali tuh. Masa kalian tak ada nanya? Kak Asar udah jauh-jauh dari Bintan sana. Masa kan tak ada kacang? Tak ada kacang. Maksudnya masa kan nggak ada nanya? Atau mungkin ada yang kurang paham begitu? Nah iya yang mungkin yang masih kurang paham atau Silakan bertanya saja. Kalau kurang paham. kurang mau dijelaskan ulang juga boleh. Ayo dek, ada yang mau ditanya dek? Mungkin rumah kakak di mana atau apa kakak di mana gitu kan? Wis, agak gimana juga ya? Ya jangan dong. Atau mau nanya Kak Asar masih single tak? Boleh. Ya mau nomor WA juga boleh, ya kan Kak? Semuanya aja kan. Ayo, yang ingin bertanya, silakan bertanya. Jangan diam-diam melepuh. Gak ada dek. Atau kalian udah ngerti? Atau kalian bisa jelasin sendiri? Nah kakak minta ya, siapa yang bisa menjelaskan secara singkat tentang sejarah pramuka di Indonesia dek? Yang bisa kakak dapat nilai dari tambahan dari kakak. Yang bisa hidupin mic-nya, hidupin kameranya dek. Kacau. Ayo teman-teman semua. Oke, ada yang mau jawab? Kasihan. Ada yang mau jawab dek? Dek. Halo tes. Tes. Ada yang mau jawab? Novita nih Novita. Ah, ini. Novita. Oke, Anggun. Silakan buka mic-nya sama kameranya, jawab deh. Ayo, jangan malu. Kameranya, deh. Kameranya. Lampunya lagi closet Kak, jadi gelap. Oh ya, lanjut lah. Organisasi Pramuka sendiri masuk ke Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Pramuka di Indonesia berawal dari munculnya cabang milik Belanda yaitu Nederlandse Padvinders Organisatie NPO pada 1912. Lagi? Mangkunegara VII di tahun yang sama mendirikan organisasi kepanduan pertama di Indonesia yang diberi nama Javaanse Padvinter Organisasi JPO. Organisasi kepanduan tersebut kemudian menjadi pelopor organisasi-organisasi serupa yang muncul setelahnya. Oke. Terima kasih pada Anggun. Anggun kelas berapa nih? 10 MIPA 1. Gimana Kak jawaban dari Anggun? Udah pas atau gimana? Pas. Oke, mantap kali ya Anggun. Apa? Cuma lengkap. Oh kurang lengkap. Semuanya dilengkapkan lagi. Nah itu mana tahu ada yang bisa ngelengkapin nggak? Ya dek. Yang bisa ngelengkapin dari pernyataan Anggun tadi. Mungkin Joel bisa dilengkapi. Tanggalnya berapa? Jelaskan secara singkat tentang kepramukaan sejarah pramuka di Indonesia. Ayo, hidupin mic-nya deh. Sama kamera ya.
Mau nengok mana dulu tuh? Nengok Google. Hah? Iya tuh mau nengok Google lu. Oke, kakak ulangi ya pertanyaannya. Siapa yang bisa menjelaskan secara singkat tentang sejarah pramuka di Indonesia? Secara singkat deh, dengan bahasa sendiri, jangan bahasa dari Google, oke? Ada yang ingin menjawab? Silakan apa yang ditanyakan oleh Kak Asar yang bisa menjawab langsung saja menjawab on cam dan mic-nya dihidupkan. Oke? Ayo dek, siapa yang ingin menjawab dek? Kalian menunggu absen ya? Oh, diam-diam. Oke Kak, sejarah pramuka atau kepanduan di Indonesia lahir tahun 1923 yang ditandai didirikan oleh Belanda yang disebut NPO National Padvinders Organisasi di Bandung. Sedangkan kalau tahun Jakarta didirikan Belanda, Jong Indonesia Organis atau yang disebut DIPO, DIPO. Ya, tanggal berapa ulang tahun pramuka di Indonesia? Setahu saya sih tanggal 14 September ya Kak. Oh, salah. 14 Agustus. Nah. Oke, terima kasih kepada Jo. Bapak Indonesia ke-9. Aisyah. Bentar ya, Dek. Nah, sila sekalian nunggu absen, Mbak adik-adik sekalian boleh makan dulu, mungkin minum dulu. Mentol itu aja, pancet aja. Close. Apa? Udah dibilang tadi malam. 10. Ini 5. Windy. Materi sudah selesai. Oke, untuk adik-adik sekalian, jangan keluar mic dulu ya. Kita bakal absensi sesi kedua yang bentar lagi dicek sama kakak pembimbing yang lainnya. Oke, jangan keluar mic dulu sampai arahan selanjutnya. Thank you guys. Oke, Dek. Break dulu, Dek ya. 20 menit dari sekarang ya, Dek. Tapi jangan keluar dulu, Dek. Setelah mau ngapain setelah, tapi jangan keluar dulu dari Google Meet-nya. Kasih. Habis ini kita main game. Dan Kita hidupin lagu musik. musik hidupin aja musiknya. Share screen. Nggak jadi di print. Nggak jadi nge-print. Istirahat. Mereka lagi istirahat. Kok orang sini diam-diam baik ya? Cuman dia aja. Kenapa ini? Harus Kayak mana cara mancing? Harus banding kelas berapa kan? Masih buka mic. Walah kakak. Gina. Nanti abis dari sini kita langsung ke tempat orang itu. Ikut. Dia di pelatihan gabungan. Jadi kayaknya. Oh di KKP, aku tahu. KKP mana? Kamu ini.
Sengaja kan lu banget. Mau hadiah? Yuk beli Poki sekarang. Rapat sayang. Enggak. Kenapa pencet itu? Salah pencet. Ya, Pak. Iya. Wih, kok di tempat kami? Berarti kami yang ngadain gitu. Kemarin kami ada rencana nak ngadain kan, udah nggak gitu. Kalau Ada. wah, aku teringat lagu ini soalnya. Di mute dong sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik sekalian. Dikarenakan materinya sudah habis, untuk selanjutnya kalian boleh keluar mic dulu. Kalian boleh istirahat dari jam 10 ini sampai 10.20. 10.20 nanti akan dibagikan link Google Meet yang baru. Oke? Selamat beristirahat, guys. Oke.